اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أشرف القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إلى آخر السورة. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من فرح بدخول شهر رمضان حرم الله جزاءه على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وسلسلة الشياطين وغلقت الأبواب جهنم. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para aisyati, para kiai, para hujjaj wa hujjajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya muliakan seluruh pengurus rumah Allah ini, Masjid Al-Muhsanah. Wabil khusus ketua DKM-nya beserta jajarannya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takrim dan ta'zim saya terhadap hadirin para pengurus DKM Masjid Al-Muhsanah ini. Insya Allah Allah muliakan, insya Allah Allah berkakan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi seluruh pengurus rumah Allah ini, mobil khusus ketua DKM-nya. Insya Allah Allah angkat derajatnya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu besar nikmat serta karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa bermuwajahah wajhan biwajhin, bisa bersilaturahim tanpa suatu halangan apapun, dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan iman dan Islam. Patut biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat dan salam ya Allah senantiasa kita limpahkan pada baginda alam Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa
Insya Allah sepekan ke depan kita akan kedatangan tamu agung. Bulan suci Ramadan, bulannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan kita semua. Bulan Ramadan ini ada suatu peristiwa yang begitu besar, di antaranya diturunkannya Al-Quranul Karim. Hingga umat-umat terdahulu, bahkan Nabi Musa alaihi salam ingin menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat malam Lailatul Qadar ada di bulan suci Ramadan. Bahkan seluruh kitab Allah, khususnya suhuf-suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam, Injil Nabi Isa alaihi salam, Taurat Nabi Musa alaihi salam, Zabur Nabi Dawud alaihi salam, semuanya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bulannya kita semua patut kita bersyukur kepada Allah mendapatkan, yaitu menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa man fariha bidukhuli syahri Ramadan harramallahu jazadahu 'ala niran. Masya Allah, kita bahagia mau melaksanakan perintah Allah berupa puasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Tidak senang hati, kita ridha dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melakukan saum untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Haramallahu jazadahu 'alan nar. Allah haramkan jasad kita terjilat dari api neraka. Masya Allah. Mari kita sambut bulan yang agung. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabur rahmah, abwabul maghfirah, abwabul jannah, wa ghulqatil abwab jahannam. Patut bersyukur kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala hadir, tatkala datang bulan suci Ramadan, futihat abwabur rahmah. Bulan ini Allah bukakan pintu-pintu rahmahnya, pintu-pintu kasih sayangnya terhadap kita semua. Abwabul maghfirah, Allah bukakan pintu-pintu ampunannya. Wa abwabul jannah, dan Allah bukakan pintu-pintu surganya. Baghalikatil abwabu jahannam, dan tutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka jahannam diperuntukkan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan perintah Allah berupa puasa. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikannya perintah ini. Tentunya semua perintah Allah, semua yang diwajibkan oleh Allah, di balik itu ada hikmah besar bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya saum di bulan suci Ramadan nanti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
من قبلكم لعلكم تتقون. Punten minta air putih, minta air putih. Kalau ada yang hangat, alhamdulillah semalam juga sampai jam 12 atau siang di Kenari Jagorawi. Jadi alhamdulillah belum tidur bisa, jadi kehabisan suara. Minta doanya agar pengajian ini, tahlim ini lancar hingga akhir nanti. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi, yaitu orang-orang yang istiqamah melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu kita untuk berpuasa. Kita ambil hikmahnya di sana. Allah tidak memberatkan terhadap hamba-hamba yang beriman. Allah tidak menyiksa terhadap hamba-hambanya yang beriman. Tidak. Akan tetapi hikmah di balik semua itu, di antaranya Allah menjanjikan aikum minan nar tatkala selesai melaksanakan ibadah puasa. Allah menjanjikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita dirindukan oleh surganya Allah. Suatu saat para malaikat berbicara kepada Allah, wahai Allah, Engkau berikan ujian kepada mereka orang-orang yang beriman, wahai Allah. Ujian kesusahan, kemelaratan, kemiskinan. Dan di antaranya ujian yaitu berupa syam. Kenapa orang-orang kafir Engkau berikan kekayaan, kemewahan yang begitu banyak? Fasilitas di dunia, kemewahan, kemegahan, semuanya Engkau berikan kepada mereka orang-orang kafir. Ya Allah, ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala tersenyum, wahai malaikat, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku zat yang mengetahui yang akan terjadi. Kamu tidak tahu apa-apa. Lihat ending orang-orang yang aku uji, tapi mereka istiqamah, tapi mereka sabar, hamba-hambaku sabar melaksanakan seluruh perintah-perintahku. Tapi uji dengan kemiskinan, kemelaratan, kematian, kekurangan pangan dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka sabar hingga akhir hayatnya. Lihat ending terakhirnya, wahai malaikatku. Aku berikan kemewahan yang tidak pernah terlihat oleh matanya, tidak pernah terdengar oleh telinganya, tidak pernah terlintas oleh kalbunya. Surga yang penuh dengan kenikmatan.
Lantas malaikat malu, sujud bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Engkau beri ujian kepada mereka, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang istiqamah dalam kesabaran, dalam ketakwaan. Tidak ada apa-apanya ujian yang Kau berikan ya Allah dibanding pahala dan upah ujrah yang sangat luar biasa, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Para malaikat tunduk dan lihat, wahai para malaikatku, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kufar, hendak terakhirnya di nerakaku. Mereka selama-lamanya, lihat, aku uji dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Dia sombong, harta benda yang dimilikinya. Mereka mengatakan tidak ada campur tangan Allah, tidak ada campur tanganku. Mereka kufar, mereka sombong di hadapanku. Ending terakhirnya, wahai para malaikatku, lihat, para malaikat ini malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kekayaan yang mereka miliki di dunia tidak ada apa-apanya dibanding hukuman yang Allah berikan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lihat mereka, orang-orang yang istiqamah dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam kesabaran tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat nanti, di yaumul hisab, di yaumul ba'ts, dia akan menangis bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ard natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Menangis gembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, Engkau zat yang telah menepati janji yang dulu dikatakan oleh Rasul-Mu, yang dikatakan oleh nabi-nabi-Mu, yang dikatakan para alim ulama, yang dikatakan oleh para kiai, para asatid. Ini adanya ya Allah, ya Rabb. Engkau suruh pilih kami memilih surga dari pintu yang kami kehendaki, Allah ya Rabb. Faqadil alhamdulillah, mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, nanti orang-orang yang istiqamah dalam keimanan, dalam ketakwaan disambut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, miliaran malaikat. Ingat wahai Rasul, lihatlah kelak nanti kamu akan melihat umatmu disambut oleh malaikat Ridwan, penjaga surga, dan miliaran malaikat menyambut kedatangan dan keselamatan atas mereka, orang-orang istiqamah dalam kesabaran, dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taral malaikata hafina fil 'aunil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbih wa yunziru wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat Rasulullah, nanti para malaikat berkeliling di sekelilingnya arsy-Mu. Mereka menyambut kedatangan umat-Mu, menyambut orang-orang yang beriman, orang-orang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu melakukan yaitu amal-amal saleh untukku. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memuji keagungan Allah, mereka bertakbir mengagungkan Allah, bertasbih mensucikan Allah, bertahlil mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di sekeliling arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, menyambut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kelak orang-orang mukmin, orang-orang yang istiqamah disambut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, secara berombong-rombong masuk, disambut oleh para bidadarinya Allah, disambut oleh malaikat Ridwan, dan kaki tangannya miliaran malaikat menyambut kedatangannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah, secara berombong-rombong, secara bergerombol. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya bagi mereka orang-orang yang kufar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang menentang akan kebenaran, orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak menerima akan nasihat para alim, para ulama, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wabi'sal masir, tempat seburuk-buruknya tempat kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tatkala digiring ini berombong-rombong juga secara kasar, orang-orang yang durjana ini, orang-orang yang ahli maksiat ini, orang-orang kufar, orang-orang yang sombong, ini dicambuk, dipaksa, mau dilemparkan ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, malaikat Malik dan para malaikat Zabaniyah yang dipimpin oleh malaikat Malik sekali comot, sekali ambil 70.000 manusia durjana, dilemparkan ke neraka jahanam, hingga neraka jahanam pun berteriak-teriak, mana orang-orang kafir, mana orang-orang yang menentang Allah, mana orang-orang yang sombong terhadap Allah, mana orang-orang yang tidak menerima akan nasihat-nasihat para alim, para ulama, para utusan Allah, mana tempatku masih kosong. Neraka jahanam berteriak-teriak seperti itu terhadap mereka orang-orang kafir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Orang-orang kafir tertunduk, malu, takut, karena tempat terakhirnya sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ending terakhirnya di neraka. Digojlok oleh Allah. Para malaikat Zabaniyah menyiapkan cambuk-cambuk terbuat dari api nerakanya Allah, besi-besi yang terbuat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Bala ya Rabb, bala ya Rabb. Betul ya Allah ya Rabb. Engkau datangkan kepada kami ya Allah ya Rabb para rasulmu, para anbiyamu, para ulamamu, para kiaimu, para kiai, para asatidz ya Allah ya Rabb. Akan tetapi kami kufar, kami menentangnya, kami tidak beriman, kami sombong ya Allah ya Rabb, dan ketetapan azab kami padamu ya Allah ya Rabb. Pulangkan kami ya Allah ya Rabb, pulangkan kami. Kami punya harta begitu luas, begitu banyak, akan aku infakkan, akan aku sedekahkan,
Di jalanmu ya Allah, ya Rabb, pulangkan kami ke dunia ya Allah, ya Rabb. Penyesalan yang tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah makin murka. Kemana kemarin kamu waktu di dunia? Sudah kami kirimkan para utusan-utusanku, para ulama yang membacakan yatsluna ayati rabbikum, membacakan ayat-ayatku, baik ayat-ayat yang tertulis ataupun ayat-ayat yang nyata di hadapanmu, ciptaanku. Ada langit, ada bumi dan hiasannya. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka pun para alim, para ulama, para rasulmu menyampaikan akan bertemu hari ini, yaumul hisab. Tunduk, malu, menyesal, ingin dipulangkan ke dunia, sedangkan dunia sudah hancur lebur, tidak ada lagi. Pertanggungjawaban yaitu di akhirat. Ingat, dunia akhirat penentu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya, dan kesengsaraannya pun selama-lamanya, penentunya adalah saat ini. Tatkala kita masih hidup di dunia. Demi Allah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Gunakan nikmat sehat kita sebaik mungkin. Gunakan umur yang Allah berikan sebaik mungkin untuk istiqamah dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beramal saleh demi Allah. Kelak, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demi Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam setiap saatnya, setiap detiknya, Allah perhatikan kita. Allah memperhatikan kita, melihat kita, akan diberikan tahu kelak yaumul hisab. Sekecil apapun itu perbuatan amal soleh, sekecil apapun itu perbuatan buruk maksiat kepada Allah, tercatat di buku-buku catatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penentu kebahagiaan akhirat adalah sekarang ini di dunia. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآيات الله هم أصحاب المشعمة عليهم نار مؤصدة. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Kami memberikan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. Jalan yang berliku di antaranya bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, yang bertakwa, menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan makan terhadap orang-orang miskin, yatiman dha maqrabah, memelihara, menyayangi terhadap anak-anak yatim, wabil khusus
yang masih dalam kerabat, hati-hati. Kalau kita hidup dalam kekenyangan, dalam berlebihan, di sekeliling kita ada orang kelaparan, kemiskinan, ada anak yatim yang menjerit. Hati-hati, ini penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah. Hati-hati. Au miskinan damat serabah, atau memberikan makan, yaitu orang-orang fakir miskin yang sangat miskin, memberikan makan orang-orang yang kelaparan, dan orang-orang yang beriman dan berwasiat dalam kesabaran, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan orang-orang kanan, golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat nanti. Dan sebaliknya, orang-orang yang kufar, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, fa ashabul masy'amah alaihim narun muqsadah, hending mereka orang-orang yang kafir tadi, yaitu masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, khalidina fiha, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, selama-lamanya. Kalau kita dihukum oleh Allah 10.000 tahun, 100.000 tahun, ada batasnya. Akan tetapi selama-lamanya tidak mati, kesakitan selama-lamanya. Begitu pula di surganya Allah, selama-lamanya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua kelak di, yaitu akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih penyakit tidak, pilek saja tidak, yang ada kenikmatan dan kenikmatan, hanya diberi keringat oleh Allah kelak di yaumul qiyamah, di surganya Allah pun harumnya melebihi dari minyak misik. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, yaitu tentang puasa. Di bulan suci Ramadan, kesempatan yang baik bagi kita umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan sehari pun di bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan ibadah kita. Kita perbanyak zikir kepada Allah, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak i'tikaf kepada Allah, kita perbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Kullu hasanatin, kata Rasul, bi asyri amsalha hatta 700 dhifin. Di bulan suci Ramadan, tiap-tiap amal saleh kita, kebaikan kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hingga 700 lipat gandaan. Masya Allah, hanya di bulan suci Ramadan. Ada pahala yang lebih besar lagi, yaitu illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa pahalanya sangat besar, hingga Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Rasulullah, puasa adalah untukku, puasa adalah untukku, dan akulah yang akan memberikan upah langsung kelak di yaumul qiyamah. Masya Allah. Jangan sia-siakan tatkala kita berjumpa pada bulan suci Ramadan ini. Kita anggap bulan Ramadan ini barangkali bulan yang terakhir kita berjumpa untuk panen, yaitu terhadap pahala-pahala yang Allah janjikan, pahala-pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala jadi dikatakan tidak memberatkan terhadap umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu
bikumul usr. Aku, kata Allah, tidak memberatkan, tidak menyiksa terhadap hamba-Hamba, tidak. Akan tetapi memberikan yaitu kemudahan-kemudahan dan memberikan kebahagiaan-kebahagiaan setelah melaksanakan perintahku kelak, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberatkan. Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan bagi yang marido atau sakit, silakan buka. Bagi yang dalam perjalanan yang jauh, silakan buka. Akan tetapi harus diganti pada hari-hari yang lain sesuai, yaitu yang dibatalkan dalam berpuasa. Begitu pula bagi kaum ibu, tatkala lagi haid, tatkala lagi nyusuin, tatkala lagi mengandung dan lain sebagainya, tafadhol, ini suatu rukhsah, suatu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir ini banyak sekali khilaful ulama, banyak sekali perdebatan tentang penentuan satu Ramadan ataupun satu Syawal. Dari dulu saya lihat selalu berbeda. Selalu berbeda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran, memberikan dasar kepada kita untuk menjadi patokan hadis sahih. Syahrul qamariyah tis'un wa tis'una fa in ghama fakmilu iddata salasina yawma. Bulan Qamariyah atau Hijriyah kebanyakan 29 hari. Kebanyakan 29 hari. Akan tetapi fa in ghama, untuk melihat ru'yatul hilal tanggal 1 sabit tanggal 1 baik Ramadan ataupun 1 Syawal, ru'yatul hilal ini kita terhalang fa in ghama dengan mega mendung yang begitu gelap. Tentunya kita tidak melihat ru'yatul hilal atau sabit tanggal bulan 1. Atau hujan yang lebat, tidak bisa melihat ru'yatul hilal atau munculnya tanggal 1 di bulan suci Ramadan atau bulan Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam fi'il amarnya, fakmilu, sempurnakan hitungan harimu, yaitu salasina yauman, 30 hari. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan, maka berpuasalah. Dan harus bisa mendatangkan yaitu 2 saksi bagi laki-laki yang beriman. Dia mengatakan, ini sudah masuk bulan suci Ramadan, saya melihat, harus disumpah. Karena urusannya yaitu dunia dan akhirat, disumpah dengan nama Allah bahwa saya melihat, benar-benar melihat ru'yatul hilal tadi. Harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman. 2 laki-laki, kalau perempuan 4 muslimah yang salehah. Berat. Dari zaman Rasulullah sudah terjadi khilaf seperti itu. Para sahabat teriak-teriak, "Woi, sudah masuk bulan suci Ramadan, besok kita puasa, nanti kita sholat tarawih." Lantas Allah menurunkan surah Al-Hujurat ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu
baina yadayillahi wa rusulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya belum mengatakan ini tanggal 1, ini sudah masuk bulan Syawal, ini sudah masuk bulan Ramadan, kalau Allah dan Rasulnya belum mengatakan, jangan teriak-teriak, nggak boleh. Sahabat Nabi pun ditegur oleh Rasulullah hingga turun surah Al-Hujurat, di antaranya itu. Makanya untuk penentu 1 Ramadan, penentu 1 Syawal, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Sudah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin-pemimpin kita, karena pemimpin kita mempunyai ulama-ulama yang ahli hisab, ulama-ulama yang ahli falakiyah, dari berbagai organisasi para alim di bidangnya, bahkan dibantu dengan alat yang begitu canggihnya untuk melihat ru'yatul hilal. Karena perintah Rasul harus melihat ru'yatul hilal, dan pun kalau melihat dengan teropong yang begitu canggih pun harus disumpah di hadapan orang-orang alim untuk menentukan, menetapkan, dan diisbatkan untuk penentu, yaitu melihat syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, disumpah dulu. Namun berbagai organisasi selalu dalam setiap tahun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu seumpama, ada yang bilang hari Kamis umpama. Mari kita yaitu satukan, jangan sampai berpecah belah. Silakan kalau pimpinan kalian yang di atas meyakinkan dan dia berani bersumpah di hadapan Allah dengan nama Allah, dan kalian pun beriman bahwa itu benar, silakan, falyasum, kata Allah. Yang jelas jangan menyalahkan yang dahuluin atau yang mengakhirin. Saya ya lebih benar, saya yang lebih sahih. Mereka ada tanggung jawabnya masing-masing. Namun yang afdalnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, fa in ghama, jikalau tidak melihat ru'yatul hilal karena terhalang awan, mega mendung yang begitu gelap, ataupun air ataupun hujan dengan lebat, maka fakmilu iddata salasina yauman, yaitu dihitung sempurnakan 30 hari. Ya, mangga, akan tetapi maaf ada yang Muhammadiyah, ada yang Parsis, mereka punya ulama-ulamanya, katanya mereka dengan hisab dan lain sebagainya. Mangga, dengan yaitu bertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mah orang awam aja, ada pemerintahan menyediakan fasilitas untuk yaitu memudahkan melihat ru'yatul hilal dan sebagainya. Ayo kita ikutin pemerintah, karena di sana yaitu pemerintah menyiapkan ulama-ulama ahli falakiyah, ulama-ulama ahli hisabiyah di seluruh yaitu Indonesia di tempat titik-titik terpenting untuk melihat ru'yatul hilal. Dan ingat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan sekali-kali perbedaan tersebut kita jadi berpecah belah, saling gontok-gontokan, saling yaitu paling benar dan lain sebagainya. Ya, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum 'indallah. Barang siapa apa itu, barangkali apa yang kita benci, yang kita tuduhkan buruk dan lain sebagainya, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik, mulia di hadapan Allah, kita tidak tahu. Dan sebaliknya, yang kita benci
Yang kita caci, yang kita maki ternyata di hadapan Allah mulia, dan sebaliknya yang kita cintai, yang kita yaitu muliakan, yang kita benarkan, yang kita puja-puja ternyata di hadapan Allah syarrul lakum, kita tidak tahu ya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan umat Islam, wala tafarraqu, selalu berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah. Bahwa khilaful ulama, khilaf pendapat di Islam ini adalah rahmatan lil alamin, adalah rahmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk syuruk. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Mari kita persiapkan diri, kita sambut dengan senang hati, dengan reda, dengan ikhlas, dengan gembira dia melaksanakan ibadah puasa yang mana pahalanya hingga Rasulullah sendiri tidak dikasih tahu oleh Allah, karena pahala puasa Allah langsung yang akan memberikannya. Dan kita yaitu lakukan sholat sunnah, lakukan ibadah sunnah, karena dalam suci bulan suci Ramadan ibadah sunnah kita dibalas oleh Allah dengan pahala-pahala wajib. Masya Allah, pahala-pahala wajib yaitu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat pahala wajib pada bulan-bulan yang selain daripada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kalau ada kata yang salah itu semata-mata kebenaran al-fakir, dan apabila ada kata-kata yang benar merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi al-fakir mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.